Salam, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ucapan rasa syukur di hadapan Tuhan, jikalau pagi hari ini kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pada hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya, apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak? Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya sekedar lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mari kita merenungkannya bersama-sama dan kita mengambil pelajaran yang dapat kita peroleh pagi hari ini. Pelajaran pertama yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus, karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar. Misalnya membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, pertanyaan ialah bagaimana cara mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran yang dimaksud. Tentu banyak caranya. Namun menurut 1 Yohanes ini, mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama, sama seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Dalam kaitannya dengan pengorbanan ini, Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya, untuk menolong orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mengapa kita harus mengasihi dalam tindakan? Jawabannya adalah karena Bapa kita sudah mengasihi kita
melalui tindakan perbuatan nyata, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu pelajaran pertama yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita peroleh pagi hari ini adalah untuk mengasihi dibutuhkan kerelaan untuk berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya orang lain. Tentu ini cukup berat dan sulit. Menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita. Misalnya pertolongan yang bisa kita lakukan ini patut dihargai. Namun menurut surat 1 Yohanes ini, pertolongan atau kepedulian kita seharusnya melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang jauh lebih hebat lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar, kecil, atau mahal, atau murah, atau mewah, sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki. Dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan, lewat lidah, dan terwujud dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh di pagi hari ini, bahwa di dalam kita mengasihi orang lain melalui tindakan sangat dibutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu melepaskan, memberikan apa yang paling berharga, apa yang terbaik dalam hidup kita untuk memperkaya orang lain atau untuk menolong orang yang membutuhkan. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah perbuatan kasih sebagai tanda kita sebagai murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, dengan perbuatan kasih menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberikan harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita. Yang karena dosa itu hati kita menuduh mengutuki kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan di atas dasar pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dengan mudah mengaku sebagai murid Yesus. Dengan perkataan banyak orang bicara, saya orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Tetapi tanpa perbuatan kasih di dalam hidup kita, maka itu hanyalah omong kosong belaka. Tanda kita sebagai murid Yesus adalah melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, yaitu mengasihi dengan totalitas. Maka Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan, engkau adalah murid Yesus. Kalau engkau mengaku engkau adalah murid Yesus, maka mari mengasihi dengan totalitas hidupmu bagi orang lain, termasuk orang-orang yang menyakiti engkau, termasuk orang-orang yang membuat engkau terluka. Ketika engkau mengasihi mereka, itu tandanya engkau murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita bukan ketika kita sudah baik, bukan ketika kita menyenangkan hatinya. Tuhan berkorban bahkan mengasihi kita
ketika kita masih menjadi seteru Allah, ketika kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Dia rela mengorbankan Yesus supaya menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Firman Tuhan mengajak, firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk mengasihi, bukan sekedar lewat perkataan atau lidah, tetapi mari kita lakukan kasih kita tunjukkan kasih kita melalui perbuatan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki hari ini dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lakukan semua tugas tanggung jawabmu dengan sepenuh hati. Muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu, muliakan Tuhan lewat kehidupanmu hari ini. Kasihilah semua orang, kasihilah orang-orang yang menyakiti hatimu. Apakah itu orang-orang yang jauh dari engkau, apakah itu orang-orang yang terdekat dalam hidupmu yang membuat hatimu luka. Kalau engkau murid Tuhan, kasihi mereka, karena Tuhan juga sudah mengasihi kita. Kalau ada orang sulit atau berat mengasihi orang lain, itu tandanya dia belum bisa menerima dan merasakan kasih Allah yang tercurah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa memandang siapa kita, mari kita kasih juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Jadikanlah hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita semua, ketika kita bisa menebarkan kasih di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.